Kalau saya pribadi dan kawan-kawan yang fasil yang belum berpenggerak hanya menyelesaikan 3 modul saja. 3 modul itu pun 3 modul terakhir yang memang alih-alihnya aja. Padahal kemarin tidak berminat untuk ikut rekognisi, tetapi karena memang diwajibkan semua oleh kementerian, jadi mau tidak mau harus mengikuti. Ini skenario kegiatan sosialisasi kita pada hari ini, Ibu Bapak. Kita awali dengan pembukaan, perkenalan, berdoa, kesepakatan kelas, dan penjelasan tujuan. Ada sosialisasi, presentasi budaya positif 60 menit, nanti penutupnya kurang lebih 10 menit. Tapi kita press nanti menjadi 60 menit saja pembukaan, sosialisasi, dan penutup. Materinya memang agak banyak, jadi nanti ada sebagian yang mungkin kalau penjelasannya perlu pendetailan, itu akan saya skip. Karena sudah ada materi disiplin positif ini di dalam PMM. Kalau Ibu Bapak yang mengakses PMM, itu sudah ada tentang bicara keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi juga ada. Jadi nanti bisa dipelajari sebagai bahan untuk kita penerapannya nanti, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita implementasikan di sekolah. Ini kesepakatan belajarnya Ibu Bapak. Nah, ini salah satu contoh. Saya hanya ingin menyampaikan saja. Dalam program guru penggerak ada istilah kesepakatan belajar. Kalau dalam guru penggerak itu ada istilah kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar itu setiap kali kita mengawali pembelajaran, kita akan melakukan sebuah kesepakatan yang nantinya disepakati oleh peserta didik dan oleh gurunya. Nanti lama-lama kelamaan itu namanya menjadi keyakinan kelas. Makanya kalau keyakinan kelas ini akan mengganti secara pelan-pelan yang namanya nanti peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Tetapi tidak sepenuhnya nanti kita biasakan kesepakatan belajar ini yang kita ambil adalah materi dari peraturan dulu. Nah, materi yang dari peraturan kita sepakati dalam bentuk hal yang sederhana. Nanti kita coba bentuk jadi keyakinan kelas. Nanti pelan-pelan kita geser peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Karena kedepannya kita menghindari yang namanya penghargaan dan hukuman. Kalau bicara tata tertib itu selalu identik dengan penghargaan dan hukuman. Nanti ada penjelasannya di belakang, Bapak lah. Jadi kesepakatan belajar kita hari ini, Ibu Bapak memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpendapat. Setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mudah-mudahan lah nanti habis gorengannya datang, karena mudah-mudahan gembira. Oke, tujuan pembelajaran. Nah ini Bapak, karena setiap kali dalam diklat apapun kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Modul ini diharapkan berkontribusi mencapai pemahaman sebagai berikut. Ibu Bapak guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan pelajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah bersama-sama, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini banyak Ibu Bapak, tetapi dalam konteks kita sekarang kita ambil yang dari profil pelajar Pancasila. Nah itu boleh diambil dari situ saja dulu. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah ini gambaran secara umum tujuan yang ingin kita capai sama-sama, di bawah mudah-mudahan walaupun tidak bisa sekaligus, setidaknya dari segi pemahaman. Kalau kita bergeser dari segi pemahaman, insya Allah nanti pelan-pelan kita coba nanti dalam sisi penerapan. Sosialisasi pemahaman budaya positif, tim pengembangnya ada di bawah. Nah ini Ibu Bapak,
mohon izin, Bu Ratna, Bos. Ini ada pertanyaan memantik yang di awal yang mungkin perlu Ibu Bapak jawab ya. Mungkin kalau memang bantu mendiskusikan. Yang pertama, jabarkanlah pengertian disiplin menurut Bapak Ibu. Apakah disiplin harus memiliki hukuman? Seperti apa pelaksanaan disiplin yang benar? Nah, mungkin ada yang bisa berpendapat, Ibu Bapak? Iya, Pak. Enggak, kalau nyanyi. Sederhana aja, Pak. Singkat saja. Kira-kira jabarkanlah pengertian disiplin menurut Ibu Bapak. Apa sih disiplin itu sebenarnya? Sikap, perasaan patuh, teratur, ulang. Oke. Mentaati peraturan, ulang. Ada lagi yang lain, Ibu Bapak? Apa disiplin harus memiliki hukuman? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Karena selama ini orang disiplin itu identik dengan hukuman. SRA kan kita bantu di sekolah ramah anak, salah satunya nanti penerapannya budaya positif. Mudah-mudahan dalam penerapannya ke depannya ada pergeseran paradigma dan anggapan. Selama ini disiplin itu kaitannya dengan hukuman dan reward ya Bapak ya. Pujian. Kadang-kadang kan kalau anak itu dipuji, senangnya luar biasa. Ada hasil riset terakhir tentang penghargaan. Anak yang diberi pujian, diberi hadiah, ternyata hasil belajarnya lebih tinggi anak yang tidak diberi hadiah. 2 kasus dalam sebuah riset. Anak yang kita berikan hadiah apabila mengerjakan sesuatu, ternyata hasil belajarnya justru lebih meningkat mereka yang tidak mendapatkan reward. Karena dalam proses belajar yang dia lakukan, yang dia pikirkan hanya rewardnya. Konteks pembelajarannya dia tidak memahami secara tekun dan memahami dengan baik. Yang kedua, ada riset yang mengatakan bahwa siswa yang mendapatkan reward pada hari ini, besok dia menagih lagi dengan reward yang sama. Ujar Ibu Ratna hari ini Pak, kalau pertemuan kita makan harus ada makannya, besok kalau ada pertemuan makan pulang kan kayak itu. Makanya kita biasakan jangan pakai reward. Nah, itu contoh sederhana ya Bapak. Dan ada lagi anak yang ternyata Ibu Bapak dia menunggu dengan hadiah diberikan permen. Biasanya kan untuk anak level PAUD di bawah PAUD SD kan dia dapat bintang kan, dapat gambar dan sebagainya. Ternyata ketika mereka diberikan itu, yang fokus yang ingin dikerjakan mereka hanya bintangnya itu saja. Tapi secara kontekstual, secara proses pembelajaran, ternyata anak-anak kita tidak fokus dalam pengembangan knowledge-nya atau pemahamannya lebih bagus. Artinya ingin sesuatu yang ingin dicapai itu semangatnya ada, tetapi dalam konteks pembelajarannya justru hasilnya kurang maksimal. Nah makanya ada kasus juga dalam riset yang lain bahwa hukuman itu merubah perilaku itu cuma sementara. Anak terlambat hari ini ulang, anak kita terlambat. Dulu kan ada kita suruh bawa karung tuh, 10-20 karung. Apakah berubah dia tidak terlambat? Kadang-kadang yang mengangkut karung itu aja orangnya. Nah, artinya tidak terlalu efektif, walaupun tidak dikatakan bahwa hukuman itu tidak benar ya. Karena memang hukuman dan reward itu salah satu teori belajar yang digunakan dan itu memang ada dasarnya. Legal knowledge-nya memang ada karena itu aliran behavioristik ya buat ada hubungan kausatif sebab akibat, ada stimulus respon, ada ujian dan ada hukuman. Kita lewat. Nah ini membawa topik sosialisasinya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Nah ini materi yang nantinya apabila
ibu bapak pelajari memang tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan dengan durasi 60 menit. Setidaknya kita punya wawasan dan gambaran seperti apa sih kalau kita mau mengembangkan sebuah budaya positif, disiplinnya seperti apa. Nah, nanti materi tentang keyakinan kelas di nomor 3, 5 dan 6. 3, 5 dan 6 itu sepertinya ada di PMM. Dan Bapak boleh nanti bisa mendengarkan di video yang ada di PMM itu. Nanti seperti apa gambarannya sih restitusi itu kayak apa, 5 posisi kontrol itu kayak apa. Ini lewat Ibu Bapak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Dulu ilusi kontrolnya, ibu bapak guru mengontrol murid, kan seperti itu tuh kan. Nah, kalau karena gurunya, murid tidak terkontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kalimatnya kalau kita ada anak yang muncul, yang beberapa kali kita tangani, jangan kayak itu gitu. Kasihan ibu ini, ibu sudah berusaha semaksimal mungkin mengajar, ternyata itu pada memperhatikan. Perasaan ibu modalnya itu kan melakukan menanamkan sebuah rasa bersalah kepada murid kita. Nah, itu ilusi ibu bapak yang sebentar dia rasakan tapi tidak progresnya panjang. Hasil risetnya mengatakan seperti itu. Ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Disiplin artinya belajar. Memang kata kunci disiplin itu adalah kadang-kadang bicara tentang aturan, reward, dan punishment. Biasanya seperti itu. Ini Bu Bapak, nilai-nilai kebijakan universal. Sebenarnya banyak teori-teori nilai-nilai kebijakan universal, tapi yang kita ambil di sini yang dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana nanti kita menanamkan nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini Ibu Bapak, teori motivasi dan hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi, nah ini yang ada tiga kalimat yang mungkin menggambarkan motivasi siswa dalam belajar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya kan kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya akan merasa seperti Ibu Bapak mungkin datang ke sekolah, saya tidak akan datang terlambat, nanti saya tidak enak dengan siapa dan sebagainya, kan seperti itu. Yang kedua, itu namanya motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya motif kita kalau tidak nyaman dengan orang lain, kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu motivasi eksternal. Dan selama ini reward dan punishment itu menjadi bagian dari motivasi eksternal. Sedangkan dalam konsep budaya positif yang dibangun itu adalah motivasi intrinsiknya, motivasi internalnya. Bagaimana kita menyadarkan bahwa anak ini dia sekolah, dia belajar itu untuk dia sendiri, menyadarkan mereka bahwa datang ke sekolah untuk belajar menuntut ilmu demi kebaikan mereka sendiri. Nah, itu yang diperlukan. Karena selama ini kita menarik mereka turun sekolah, awalnya 20 kali kada turun, 20 kali alfa, kemungkinan besar kada naik kelas. Nanti dapat poin. Kalau nanti semakin banyak kada masuk ke kelas, kasihan wali kelasnya mencari I. Kalau 20 hari kada masuk kelas, karena secara materi banyak akan tertinggal. Nah, itu contoh Ibu Bapak yang mungkin ke depannya diperlukan untuk mengetahui bagaimana disiplin positif mengembangkan peserta didik, anak didik kita dari segi dari segi penyadaran diri secara motivasi internal atau intrinsiknya. Ini Ibu Bapak, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Nanti kenapa bicara hukuman dan konsekuensi? Nanti hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berdampingan.
Angka yang paling jelek biasanya yang muncul itu adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau saya terlambat, saya akan tertinggal belajarnya. Itu konsekuensinya. Tapi kalau hukuman, kalau saya terlambat, saya akan diberikan penguatan. Penguatannya bisa jadi dipanggil BK, dipanggil wali kelas, bisa mendapatkan hukuman dan sebagainya. Nah, itu berupa hukuman. Jadi kadang-kadang yang perlu kita pahami, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berdampingan. Saya skip dulu bulan. Ini Ibu Bapak, yang tadi saya sampaikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu membuat riset mengatakan hukuman itu membuat sebuah identitas itu gagal. Identitas perubahan anak itu gagal. Karena sesuatu yang menyakitkan, nama gara-gara bapak dihukum. Pian seorang aja lah, harus jauh-jauh. Ibu bapaknya kalau seumpama dulu di sekolah tidak mengumpulkan PR saja. Mama baikat kan sebutnya. Atau seumpama terlambat datang ke sekolah, istilahnya dimamai orang dan sebagainya. Itu kan memang konsepnya itu untuk memberikan hukuman supaya ada perubahan. Kalau kita bicara teori behavior tadi, hukuman itu membuat perubahan. Dan mudah-mudahan ulun mencoba tidak menerapkan ini dalam konteks pelaksanaan kita di sekolah, khususnya untuk ulun pribadi dengan ibu bapak semua. Makanya sampai ini kayaknya lu gak pernah mengiau guru ke ruangan itu. Yang ada guru yang datang ke ruangan. Nah seperti itu. Kita coba melatih ini. Jadi kalau hukuman itu identitas gagalnya luar biasa ya Bapak. Makanya kadang-kadang apalagi dengan siswa kita memberikan penyadaran diri, apalagi dengan ibu bapak yang lebih senior, rekan kita yang mungkin secara pengalaman lebih banyak, dan saya pikir ada sesuatu yang bisa menjadi kesadaran kita bersama untuk melakukan sebuah perubahan. Ada pasif agresif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini membangun ketakutan ini ya. Nah, itu juga salah satu konsep lama. Kalau siswa itu karena yang ditakuti, sekolahnya susah diaturnya. Nah, itu juga perlu kita kembangkan bahwa ada riset mengatakan anak yang dipukul hari ini dia akan memukul orang lain 2 kali besok hari. Nah itu. Anak yang diomelin hari ini dia akan mengomel 2 kali besok hari kepada orang lain. Makanya dia dikatakan sebuah identitas gagal. Walaupun untuk hukuman kaitannya dengan merubah. Nah itu. Makanya kalau ada anak tuh penyarikan ada anak tuh penyarikan lihat kuitannya. Biasanya tuh kayak itu. Kalau kuitannya tuh kada penyarikan, insya Allah anaknya tuh kada penyarikan. Nah itu. Jadi kadang-kadang identitas itu muncul karena pembiasaan perlakuan. Kalau pembiasaan kan 1-2 orang lah, itu lebih gampang dirubahnya. Kalau dalam psikologi itu pembiasaan tuh lebih mudah dirubah. Kalau sudah jadi budaya itu susah. Kalau budaya itu juga komunal sifatnya, komunitas orang banyak. Kebiasaan kita datang pagi 7:30 ke sekolah. Budaya sekolah itu datang 7:30. Nah itu yang lebih mudah dirubah itu yang pembiasaan pribadi tadi, habit. Nah kalau budaya itu agak, makanya yang kita bentuk tuh budaya. Kalau hanya masih sebatas pembiasaan, habit perseorangan, banyak siswa kita yang rajin. Tapi yang kita coba bangun ke depannya bagaimana sekolah kita punya budaya yang memang kita bisa bangun sama-sama untuk melakukan sesuatu yang lebih positif. Identitas sukses, nah ini dimulai dari konsekuen Bu. Nah kalau konsekuen tadi kita menanamkan kesadaran sudah. Kan kalau orang terlambat di kasusnya siswa terlambat. Kalau siswa terlambat, hukumannya kan selesai. Poin. Panggil orang tua kalau beberapa kali, alfa dan sebagainya. Kalau memang itu dianggap sudah berulang kali dikembalikan ke rumah dan sebagainya. Nah kalau konsekuensi kita menanamkan kepada siswa bagaimana siswa itu kalau dia terlambat apa yang menjadi akibat yang dia dapat. Dia terburu-buru datang ke sekolah, duduk ke kelas pun kada nyaman dan sebagainya. Pian-pian kira-kira merasakan juga. Kalau pagi kita dibangun
Pernah aja melantau lah. Umpama bangun ini jam 7.15 sudah. Kita bangun pagi jam 7.15, kebetulan kita bangunnya terlambat. Kita tuh kadang-kadang bangun berbincang mata tuh bingung nih, mandi kah dulu, makan kah dulu, anak kah dulu, nang disasahi siapakah dulu, kan itu bisa jadi terjadi. Coba kamu cara burung itu yang paling nyaman tuh, daripada pusing memikirkan dunia, lanjutkan muridnya. Nah itu contoh, makanya kesuksesan satu hari itu dibangun dari pagi hari. Kalau pagi hari itu kadang-kadang kita sudah stressingnya tinggi, itu insya Allah istiqomah dah. Sampai di jalan pun kadang-kadang kesenggol di klakson orang sedikit bisa celeng-celeng itu dah. Nah, belum lagi yang lain kan, sampai ke sekolahan. Sampai sekolahan alhamdulillah kada terlambat juga bang, kada terlambat lawas maksudnya. Ada murid yang terlambat lagi, ingatkan lah, jangan lagi terlambat, padahal seorang ngajar juga terlambat. Nah karena apa? Karena memang secara emosi kita tidak bisa lagi dibangun. Makanya konsekuensi itu yang kita tanamkan. Kalau pian bangunnya pagi, nyaman, terserah anak mandi kah dulu, anak makan kah dulu, anak santai kah dulu. Nah itu contoh. Kita merasa tuh, ulun contoh malah kalau guru kasusnya kayak buatian yang bisa anak anu lah, maaf, yang anaknya agak anu, ulun merasakan juga 3 orang. Sampai sekarang masih merasakan. Kadang-kadang kita tuh sudah siap tuh, jam 6 tuh sudah siap sudah tuh. Ada yang anak berang, ada yang anak inilah, ada yang anak itulah. Sudah hendak berangkat di kendaraan, ada aja lagi yang dipacul, pulang sepatu itu bertetangga jam kadang-kadang. Nah itu contoh. Kadang-kadang di situ saja kita sudah tidak nyaman. Nah apalagi ketika kita datang bekerja, nah itu akan lebih tidak nyaman lagi. Itu salah satu. Dan begitu juga dengan anak. Makanya saran ulun pribadi, kalau memang PN di kelas, ini yang pernah kita kerjakan selama kita jadi guru juga. Kalau kita kena yang pertama atau kebetulan kita menangani siswa di luar, yang kita tanyakan pertama kali untuk jam pertama tuh masalah makan pagi. Kadang-kadang kalau anak tuh kalau sudah makan pagi aja ada tuh siwah sudah. Walaupun umpamanya terbiasa sudah ada makan pagi, gurunya aja yang makan lawan kada aja lain. Belum berarti itu berjauh-jauh beratnya atau berat-berat. Amun berat itu sempat makan pagi itu luar biasa ya. Masuk tuh ke jendak ini, kira-kira jadi karena biar lagi coba kan sendiri karena jam pertama pas-pasan datang ke sekolah, itu sudah bertanduk tuh modelnya. Nah itu contoh, makanya sekali lagi Bu Bapak, konsekuensi ini perlu kita tanamkan. Makanya konsekuensi ini kan kesadaran diri, menyadarkan apa sih yang akan terjadi apabila anak itu melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah yang terakhir adalah restitusi. Silakan nanti Bu Bapak baca materi restitusinya. Bu Irma sudah lulus di masalah ini. Restitusi itu pilihan. Kita menggambarkan pilihan, mengatur bagaimana anak itu nantinya mengatur pilihan mana yang terbaik untuknya. Kalau konsekuen kan kita hanya menanamkan apa konsekuensinya. Kalau restitusi itu sudah nanti konsepnya kepada pendekatan. Nah ini Bapak, contoh kalau memang perlu dikomentari, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bukan konsekuensi gak kira-kira? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi kalau hukuman kan? Hukuman. Kalau hukuman kan identitas gagal ya. Artinya dengan dia catat tuh ya akan jadi napa-napa juga. Yang dicatat tuh materi pelajaran masih penting. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman lah. Murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ulah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian di sekolah maksudnya apa ya? Ya. Ini materinya ini dulu dapat kita ini memberi ini sudah disajikan.
Ya, mungkin tidak maksudnya bulan. Oh iya ya, konsekuen ini bulan. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu hukuman. Nah, maksudnya ibu bapak, ke depannya yang kita bangun itu kalau mungkin ini keadaannya BK bu bapak. Nah, artinya kalau guru mapel pun itu ketika anak itu melakukan kesalahan, yang pertama kita bangun dalam mindset kita jangan hukuman dulu. Kita kan bisa jauh berubah. Umpama anak ini terlambat, kenapa pulang terlambat? Diri sedikit di muka sana sudah, jangan masuk. Itu sudah terbiasa kayak itu karena apa? Tapi kita rubah begini. Kalau terlambat apa gerak yang menjadi konsekuensinya? Kalau dia terlambat, kenapa gerak? Karena ke depannya apa yang kira-kira biar rasakan setelah terlambat? Nah, pola pikir kita dari kita gurunya mengarah ke sana dulu. Kalau siswa berkelahi jangan langsung ternaik api. Nanti yang paling nyaman tuh kan? Nah, kan coba kalau ada ibu bapak di kelas anaknya berkelahi dengan konsekuensi kayak apa kira-kira kalimatnya? Hah? Ben ngajar nih. Ibu Ratna belum lama, Ibu Ratna berkelahi sama Ibu Ayu, tapi titik nah, mama. Ya, konsekuensinya apa? Kalimat konsekuensinya apa kira-kira? Tamu sudah Ibu Nunu yang menang pacar Ibu Ayu kan? Ibu Ayu berdiam menindih, teriakannya Ibu Ratna kan udah marah. Apa kira-kira bu? Konsekuensinya apa kalau anak berkelahi kita tidak melakukan hukuman? Kalau kita bantu tuh ke konsekuensi apa kira-kira? Kira-kira kalau berkelahi kita rusakkan itu muncul kada? Nah itu kan salah satu. Nah habis ini berkawanan kada? Habis setelah berkelahi ini berkawanan pulang kada? Dan sebagainya arah kita mulai ke situ arahnya. Jadi yang sederhananya ulun mencontohkan lah. Kalau teorinya panjang mulai, karena kan ulun beri materinya silahkan pelajari kan bapak. Ini sederhananya mindset kita, pola pikirnya jangan lagi kita kalau ada yang sedikit-sedikit. Nah, itu contoh, nah. Nah, kadang-kadang kita kan kayak itu juga, kita nih kadang-kadang tahu ilmunya. Cuman kadang-kadang siang tuh beri kita juga berarti ke kanan itu lima ditunjuk kayak ini masukkan itu tangan diturun keluaran pulang ini. Lima diangkat ditunjuk pulang masukkan pulang. Jadi jangan kawat tuh kayak ini aja seharusnya di muka perpustakaan. Ajar ke kanan tuh di dalam turunakan aja tangannya ya. Itu contoh ya di sekolah lain. Kalau Anda kayak sedikit waktunya nanti materinya banyak mana. Sambil karena ada trial kita usahakan pijat relaksasi luarnya ada kita dapat ijazahnya sudah pijat relaksasi. Pelatihan kita kemarin setengah bulan, mungkin setengah bulannya di Bogor kemarin. Dihukum penghargaan. Nah ini contoh lah, tadi dihukum dengan penghargaan. Alfikon dalam wawancaranya mengemukakan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan justru potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tadi kan di awal saya sampaikan orang yang sudah terbiasa memang dapat teh kotak lah di sini lah. Kedepannya mindsetnya itu ini aja baik. Mungkin bayangan kita tidak bisa Pak sepenuhnya langsung dirubah betul. Apalagi untuk anak PAUD, anak SD itu kayak apa? Kesepakatannya ayo kita sepakat rajin-rajin belajar atau makanya ini benar kan? Artinya kan kita tidak menutup mata ini berat untuk merubah, tetapi kita pelan-pelan menerapkan, pelan-pelan memahami, pelan-pelan menerapkan. Menurut Tuhan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Sesungguhnya anak itu belajar berarti dia menghargai dirinya sendiri, bahwa dia punya potensi untuk belajar itu luar biasa. Berarti dia tuh hebat, bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk melakukan proses pembelajaran. Itu penghargaan sebenarnya. Bagaimana kita sebagai guru mengarahkan siswa cara berpikirnya seperti itu yang kita coba dari sekarang pelan-pelan mengarah ke sana.
Gimana? Jadi tadi kita hasil riset boleh pen browsing di jurnal-jurnal riset tentang penghargaan. Ini ada bukunya, buku dihukum dengan penghargaan ini ada bukunya. Itu sekarang ternyata efektivitasnya sangat berkurang. Bahkan kadang-kadang anak hari ini diberi apa, besok datang minta lagi, itu sudah kebiasaan. Anak pian aja, masa jauh-jauh. Anak pian kalau hanya bisa berjalan, mau hanya, nah kan ini sampahnya harus dibuang. Kalau sudah sampahnya dibuang ke tempatnya, ini karena dapat permennya lagi sebutin. Esok dibuangnya mana permennya? Dibuangnya ada, permennya diambilnya pulang, gitu ya. Nah itu contoh sederhana. Mudah-mudahan kita kada juga mengatakan bahwa hukuman dan ujian itu kada bagus, kada. Artinya ini perubahan perubahan perkembangan pengetahuan saja. Harapannya menambah hasanah kita lah sebenarnya. Nah ini restitusi, Bu Mama. Nah restitusi tadi kan ada hukuman, konsekuensi. Nah sekarang kita bicara tentang restitusi. Restitusi ini apa, Geran? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ulang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kira-kira yang memperbaiki ini gurunya atau muridnya? Dari kalimat ini, Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siapa yang berperan utama? Nah, guru kan siswanya kan? Hah? Kalau dari definisi ini yang lebih berperan utama itu adalah siswanya sendiri. Kita hanya menciptakan prosesnya saja, kita hanya memfasilitasi, tapi penentuan keputusan itu ada pada peserta didik atau siswa. Sama halnya sesuai dengan filosofi. Saya ini bosan karena kalimat filosofis refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun. Kalau pendidikan itu menuntun, definisinya apa, Bu Bapak? Kita hanya bisa menuntun, kita tidak bisa menciptakan siapa-siapa. Anak itu pintar, sudah punya samar-samar, punya modal. Kita hanya menuntun, hanya menemukan lagi yang samar-samar tadi supaya lebih jelas potensi yang ada pada dirinya. Kita hanya bisa membimbing ikan berenang lebih cepat, karena bisa melatih ikan itu untuk memanjat. Nah itu kan filosofinya. Kalau anak manusia ini berpikir dia untuk mengembangkan dirinya hanya sampai sebatas itu saja. Tapi tidak bisa kita melebihkan ekspektasinya untuk meningkatkan kemampuan anak itu ke depannya. Nah itu contoh bahwa jadi sekali lagi guru tuh baik, kadang memintalkan, kadang guru tuh kadang juga mengolah cerdas, kadang anak semua sudah punya potensi. Kita hanya membimbing seperti petani yang menanam padi. Ada anak beriman dipusuti, palingnya ada dua, ditujulakan paling menyiram, paling melihat dan segala macam. Sudah seperti itu. Itulah fungsi guru sekarang. Jangan kita terlalu tinggi ekspektasinya, tetapi kita sentuhan kita, pendampingan kita yang kita lebih banyak perkuat. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Makanya nanti kalau pian mengajar mohon izin aja. Lu nih kadang anak intervensi, sebenarnya itu proses pembelajaran yang pian bangun. Kalau bisa biasakan refleksi di akhir pembelajaran. Pian ngajar 2 jam. Ngajar 2 jam 2 kali 45 menit. Yang pian tanyakan terakhir itu usahakan 5-10 menit. Kayak apa perasaan buruannya, pengalaman apa yang didapat, apa sih keinginannya ke depannya setelah ini setelah ulun belajar seni budaya dengan Ibu Hafsah, ulun perasaannya senang, ulun hendak ke depannya seni budaya ini kalau bisa dibanyaki jamnya daripada matematika, maka itu kan hasil refleksi tuh istilahnya. Nah itu kita coba terus Bu bangun sehingga kita pun jadi bahan evaluasi juga. Oh sampai sejauh mana proses KBM yang sudah kita berikan, karena nilai evaluasi itu tidak lagi diangkat dari bagaimana pian itu kinerjanya bagus atau tidak, tapi dari refleksi proses pembelajaran yang pian bangun tiap hari. Tiap kelas tanyakan, biasanya refleksi itu boleh di awal, boleh di akhir, boleh dengan peristiwanya yang menceritakan lagi
Contoh kan umpama 4 pakai 4P bulan peristiwa, faktanya, apa penerapan dan situasinya seperti apa. Umpama pengen suruh berkisah nih habis tutup nih mulai refleksinya kayak perkiraan materi kita ini dari pertama tadi kayak perkiraan suruhnya bukan. Kadang-kadang anak kita ini punya kelemahan dalam public speakingnya, dalam kemampuan berbicara kita latih. Pada saat dia salah jangan kita cemooh atau kita bully anaknya atau anak lain, kita kondisikan supaya jangan. Itu berikan kesempatan mereka merefleksi tadi pengalaman mereka seperti apa, menceritakan peristiwanya bagaimana. Habis itu penerapannya yang akan datang hendaknya kayak sekarang dengan belajar piano. Nah, sudah senang kan dengan metodenya? Lacakinya boleh nanti kita di luar, jangan nanti di dalam kelas sampai jam 1 ke atas sudah kita di luar aja gitu. Nah, itu salah satu input dari refleksi. Boleh, dan sekarang Merdeka Belajar itu semangatnya refleksi. Makanya ulun pribadi mudah-mudahan bisa istiqomah setiap semester kalau bisa setidaknya setahun sekali refleksi dengan tim mapel. Makanya ulun mengusahakan hanya refleksi, tidak menggunakan istilah panggilan kecuali dalam konteks kita ada penugasan yang lain-lain dan sebagainya. Kalau untuk pembinaan kita mengusahakan sekali dari awal. Alhamdulillah ulun tidak pernah mengeluh guru lagi. Berjalan aja sekolah, tetapi kita juga dalam konteks menyadarkan juga bahwa ini pekerjaan kita seperti apa, yuk sama-sama lah. Ini jam kerja kita, ini kita bekerjanya. Kalau buat izin pun kan kita kadang mempermasalahkan. Yang penting kita bangun kesadarannya, karena lu yakin pian ini jauh daripada anak-anak kan. Nah itu yang kita coba bangun ke depannya. Ciri-ciri restitusi, nah itu Bapak, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar dan seterusnya. Nanti materinya belum share. Nah ini yang berikutnya, keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinannya apa kira-kira? Memakai helm itu untuk keselamatan. Jangan memakai helm itu karena takutan dilihat polisi. Nanti sederhana aja, baik. Kalau kita takutan dilihat polisi, takutan ditilang, itu kan sudah konsekuensinya kan peraturan. Nah, kalau kita mau konsekuensinya itu dalam bentuk keyakinan, kita memberikan kesadaran, kita tanpa ada polisi pun, tanpa ada pengawasan pun, kita menggunakan helm itu untuk keselamatan. Nah, itu sama dengan proses belajar. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Apakah tiba-tiba dengan kita memakai keyakinan kelas dihapus peraturan? Tidak. Nanti Ben baca, nanti Ben coba dengarkan video yang di PMM, itu lebih sederhana penjelasannya. Peraturan itu kita duplikasi, kita ambil intisari peraturan yang ada. Coba contoh peraturannya, sepeda motor, pengendara sepeda motor harus memakai helm. Keyakinannya memakai helm untuk keselamatan. Jadi kita tetap mengadopsi kalimat dari peraturan itu, kita rubah pelan-pelan jadi keyakinan. Kadang-kadang tiba-tiba peraturannya dibuang aja. Harus ada lagi poin-poin dan sebagainya, tidak. Kita ini membangun pemahamannya sama-sama. Mudah-mudahan ke depannya bisa ada sedikit perubahan, syukur-syukur kalau banyak. Nah ini, geng, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Nah, ini contoh Ibu Bapak, keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan. Makanya ulun pikir tadi, yang mulai ke depannya itu kesepakatan itu boleh pakai template atau pakai apa sih namanya tempelan itu? Ya itulah. Nah nanti anak-anak disuruh menulis keinginan seperti apa dalam proses belajar. Nah itu boleh. Nanti wali kelas itu cukup, wali kelas boleh, wali kelas membuat kesepakatan. Nanti dengan siswanya itu boleh ditempel tuh kesepakatan kelasnya itu di kelas. Kesepakatan kelas itu habit namanya. Tapi kalau dia nanti menjadi keyakinan kelas itu apabila sudah diyakini satu kelas dan berusaha untuk melakukan sesuai dengan keyakinan yang dia buat. Nah kalau P4 guru penggerak salah satu yang dilaksanakan itu yang seperti itu. Karena tujuan mengalir kadang, cuman hanya merubah paradigma berpikir saja.
Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Hanya tuntung keyakinan kelasnya bumamai dan gurunya. Hanya tuntung keyakinan kelas kabarnya siswanya seumpama itu kan cobaan kadang-kadang. Kita melakukan sesuatu hal yang baru itu bisa jadi mungkin prosesnya kadang-kadang cepat. Nah ini teorinya Bapak. Nah terdengar, terlihat dan berperilaku. Nah yang biasanya tuh kalau kata kuncinya kalau kita sederhanakan nilai itu ada hormat, nah ada bekerja. Nanti akan kita lihat tampaknya seperti apa. Kalau tentang hormat, datang tepat waktu. Nah, habis itu menyapa teman dan guru setiap hari. Ini bisa kita bikin dalam kesepakatannya. Nanti poin-poin apa yang nilai-nilainya situ mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universalnya kita ambil yang dari profil pelajar Pancasila. Ini sedikit saja Ibu Kepala. Nah, saya lewat saja karena tabel ini memoki. Nah, ini contoh Bu. Peraturan dan nilai atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya lebih sederhana, kalimatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, menghargai dan menyayangi. Nah, itu yang perlu diperkuat dalam keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, itu contoh. Kedepannya yang kita geser arah paradigmanya dalam penerapan kurikulum merdeka itu salah satunya itu. Apalagi kita dalam SMA ini itu tambahnya terkunci. Kalau ada yang sedikit, saya kemarin waktu dengan kejaksaan saya sampaikan. Saya dengan rapat prakorbos di SMP 7 kemarin, coba panggilun ada perlindungan guru ini yang lebih maksimal. Dikit-dikit kalau sudah permasalahan guru ini cepat benar, viralnya cepat, eksposnya cepat, penanganan kepolisiannya cepat. Apakah tidak ada restoratif justice itu kan? Atau di perlindungan dulu dan sebagainya. Karena sekarang ini kita ini dituntut memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, selama mungkin, semenyenangkan mungkin. Guru kita kadang-kadang manusia aja lah, yang dari rumah pun bisa membawa masalah sudah. Kadang-kadang bisa hilang, kadang-kadang bisa emosi. Pas kita hilang sekali itu aja, pas kan sekali itu yang viralnya. Nah itu pernah saya tanyakan dan artinya kedepannya kita coba bikin MOU dengan pihak penegak hukum, salah satunya untuk mengamankan. Kalau guru sudah merasa tidak aman, apapun pekerjaan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah yang akan dibangun tidak akan berjalan. Lanjut Ibu Bapak, ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini kenapa perlu ini saya ringkasnya saja. Kebutuhan dasar manusia ini kita perlukan ya. Satu, manusia itu bertahan hidup. Makanya kita menggawi lah. Makanya kita melakukan pekerjaan ini karena konsekuensi yang kita dapatkan untuk pertahanan mekanisme pertahanan diri kita, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita berkawan kan rasa ada tempat untuk diterima. Kalau kita punya pasangan, kita ada rasa menerima kasih dan sayang dan sebagainya. Kesenangan. Nah, kesenangan ini kan ada sesuatu walaupun kita begawi, jangan sampai kita nomor rambut saja kan. Nah, itu kadang menyenangkan narasnya. Penguasaan. Nah, ini ada keinginan ingin menambah pengetahuan kita lebih baik lagi, mengasah skill kita. Nah, itu bisa jadi. Yang terakhir kebebasan. Kadang-kadang ada aja keinginan yang ingin terlepas lah sekali-sekali barang kita tuh jangan melihat sekolahan Pak. Nah, sudah hanya kepikir jangan melihat sekolahan hari esok Sabtu paksa upacara pulang padahal hari libur. Kita mulai 4 besok kegiatannya tambah 4 dengan upacara. Makanya tadi sudah pasrah aja sudah. Ya juga menambahi gawean hari Sabtu pulang. Tapi yang namanya pimpinan ya kita mau tidak mau karena ini instruksi dari Pak Wali Kota dan Dinas Pendidikan tuh kebutuhan dasarnya yang bermasalah itu adalah kebebasannya terganggu. Saya yakin keadaannya pian kita mengeluhkan itu. Nah, ini salah satu yang menyenangkan. Makasih dibagi Ibu Rangga Madani.
Terakhir ulang. Nah, ini anak 15 menit lagi. 15 menit ini saya tutup nanti dengan ice breaking lagi. Ya, setelah tadi kan ketawa kan, senang kan kita ulang. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Walaupun setengah jam lagi. Ini baik kita karena ada diupload, kita karena kawan yang agak ulang. Maaf. 5 posisi kontrol. Nah, ini Bu. Kira-kira Ben di mana posisinya? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kurang enak kan ya? Sabar aja pulang. Karena harus sampaikan segini. Kita coba koreksi diri kita, Ibu Bapak. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Teman, ya. Kalau Ibu Ratna kita percaya bukan? Kita melatih kalau sidin berjalan kemana, berjurut membantu sidin ke kanan ke belakang. Apalagi jadwal ekstrakurikuler pembinanya lambat, sidin Pak dulu sudah manualkan anak-anak sidin kan. Nah, artinya itu teman. Nah Bu, kalau Ibu Ratna itu di teman, berarti kan posisinya identitas itu sudah mulai berhasil, sukses. Tetapi kontrol yang terjadi itu kontrolnya dari luar masih. Nah ini konsepnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Amun Ibu Ratna kadang menyuruh muridnya, amun lain Ibu Ratna kadang menjalankan muridnya. Nanti contoh ketergantungan dengan orang lain, mendapatkan imbalan karena mungkin selama ini Ibu Ratna menyuruh ngewadai terus lawan anak murid ya. Dari 5 posisi kontrol Ibu Bapak, dari 5 posisi kontrol yang masuk identitas gagal itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Boleh sambil baik kalau Bapak. Oke. Terus sambil minum ulang. Ini kesenangan kan, Bu? Kebutuhan kah? Bertahan hidup kah? Nah jadi itu Bapak 5 ini minimal sekali tadi bujur jari Bu Ratna. Jadi posisi kita itu ada di teman atau di pemantau. Tapi kalau kita masih membuat orang merasa bersalah, menghukum, berarti kita masih berorientasi kepada pembentukan identitas profil murid yang gagal. Oh masih ada sebenarnya. Ini karena di-cut anunya nanti videonya sedikit. Ibu Bapak, apa fungsinya kita mengenali 5 posisi kontrol? Apa fungsinya kita mengidentifikasi 5 posisi kontrol supaya ada refleksi diri, introspeksi diri ke depannya kita akan seperti apa? Kalau pian memang sebagai penghukum, setidaknya naikkan menjadi orang yang senang membuat orang lain merasa bersalah. Kalau pian sudah masuk dalam kategori guru yang membuat orang merasa bersalah, naikkan nanti sebagai guru yang menjadi teman. Kalau pian sekarang ada di posisi seperti Bu Ratna tadi yang menjadi teman, coba naikkan nanti jadi pemantau. Kalau sudah nanti jadi pemantau, jadi manajer. Kalau pemantau itu kita melihat aja gue terkondisikan sudah. Nah itu pemantau contohnya. Contoh guru berbuat malah. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu penghukum. Guru melakukan memamai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu contohnya. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya mangka ini. Ibu merasa kecewa, bapak merasa kecewa. Wah, ibu bersedih.
Ibu ingin menangis. Nah artinya kalau pian masih merasa yang seperti itu, tipe pian adalah tipe orang yang senang membuat orang merasa bersalah. Kalau dalam hasil risetnya itu identitas yang dibentuk oleh siswa masih kecenderungan gagal. Minimal Bapak Ibu kalau kawan-kawan ini diterapkan untuk siswa kita di sekolah, setidaknya untuk siswa kita, untuk anak kita di rumah. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contoh kan di Bu Ratna itu kan sudah contoh kalimatnya kan. Pembina ekstrakurikuler, jadwalnya hari ini jam berapa? Belikan kekanakan. Nah, itu contoh. Nah, itu contoh sudah praktek guru sebagai teman. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Kada perlu lagi membina, kada perlu lagi menyatakan, hanya bertanya saja. Biasanya pertanyaannya, apa yang bisa Anda kerjakan, apa yang bisa siswa kerjakan, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Cukup sampai di situ saja. Kalau pian melihat siswa pian bermasalah, ada kejadian, pian ketemu dengan pian konsultasinya, pian cukup bertanya, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan dari perilaku yang sudah dikerjakan. Itu sudah sikap kita sebagai seorang manajer dari Bu Saidah tadi. Kalau pemantau masih bertanya gurunya, apa peraturannya? Peraturannya seperti apa? Nah, itu pemantau. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Kalau kamu setuju lawan guru yang lain demi ibu berapa? Itu tuh contoh bahasa-bahasa kalimat dengan teman yang kalau membuat orang merasa bersalah, itu kamu seharusnya sudah tahu berulang sekali dan seterusnya. Nah, ulang belum cek lagi ulang panjang apa lagi? Bila panjang habis sekali. Oke, ketambah ulang memang tahunnya rugi mana? Oh, malah sampai 2 ada tayar kan? Asli nih. Kan dia bilang panteran berulang ini. Ketiga restitusi. Nah, tadi kan ada restitusi itu kan cipta kondisi bukan? Nah, cipta kondisi yang mana anak terkondisikan merasa nyaman. Itu restitusi. Segitiga restitusi cara yang dilakukan untuk kita mengembalikan cipta kondisi yang diinginkan oleh siswa tadi. Yang pertama ada namanya validasi kebutuhan, yang kedua ada menanyakan keyakinan, yang ketiga ada menstabilkan identitas. Karena kita masih bicara secara teori kontrol. Ini langkah segitiganya Ibu Bapak. Nanti materinya belum share saja untuk percepat. Menstabilkan identitas, guru berkata, nah ini perkataan guru, berbuat salah berbuat salah itu hal yang manusiawi, sebuah kewajaran, orang salah itu wajar, itu menstabilkan. Makanya Ibu Bapak, kalau ketemu anak yang bermasalah, salah ininya, nah kita sampaikan dulu kalimat yang stabilnya, menstabilkan ini. Oh, menawak guru pakai pulpen, pakai penghapus itu manusiawi aja. Nah, jadi ibu pun menawak pula supaya sama-sama manusiawinya. Nah, itu pernah ditanyakan baik. Dan ada kejadian siswa di SMK itu ada kasus siswanya ini belum gurunya masuk tuh ditawaknya sudah lawan dasar bijol gurunya. Jadi kasusnya itu didiskusikan pada saat kami pelatihan. Kayak apa menstabilkan identitasnya? Jadi sampaikan perbuatan melempar guru itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ketika guru melempar pun juga manusiawi juga. Nah itu yang kita coba Ibu Bapak. Artinya jangan memperkeruh suasana. Kalau saya memahami anak karena mungkin hampir 14 tahun juga menangani permasalahan anak. Anak ini kalau sudah bermasalah itu sudah tertekan nih ya. Anak-anak itu sudah merasa tertekan. Kita berikan penguatan aja, insya Allah selesai aja masalahnya. Insya Allah tenang aja. Asal jujur aja, kita berpacaran aja sama-sama. Nah, bermasalah itu biasa aja. Nah kada bermasalah itu kan cuma dua belah. Orang mati lawan orang gila. Nah dua aja. Orang gila tuh kada sing bajuan gitu ini dicengani orang kuring aja kan.
Nah kalau orang mati itu lebih nyaman lagi, mati pun mandi dimatikan orang juga, dikubur akan pun karena pernah lagi berarti orang meninggal nih mandi seorang, mau kubur seorang, mau apa seorang, saking nyamannya orang meninggal itu namanya istilahnya. Makanya orang yang secara psikologis tidak bermasalah itu cuma dua, orang yang menyatakan dirinya tidak bermasalah itu cuma dua, orang gila atau orang mati. Nah, jadi manusia yang bermasalah ibu bapak, kalau pian merasa sekarang hari ini ada masalah, merasa kada nyaman, berarti pian bersyukur pian normal. Nah masalah duitnya kan lebih banyak normal. Nah masalah rumah tangga normal. Nah masalah lawan anak normal. Seberataan mengalami masalah yang seperti itu. Validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan pertanyaannya adalah kamu bisa melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya. Nanti membesarkan hati, ya kajian kita orang Banjar tuh, ini salah sudah, ikam ini sudah sebenarnya salah, tapi kami sudah bagus. Harusnya ini kan kalau berkelahi ini biasanya mahamuk sampai muncul nih, alhamdulillahnya karena apa naik berkelahi ini. Nah itu sudah salah satu namanya validasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini gue menanyakan keyakinan karena kembali lagi dengan kesepakatan. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas ideal itu seperti apa sih? Makanya tadi restitusi ini gue kada bisa terpisah dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Mudah-mudahan kedepannya nanti dalam kobel Bu Erna ini bisa kita lanjutkan di kobel, karena kita coba membuat kayak pengerang sistematika kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita kan merubah aturan, kita hanya mencoba ini keyakinan kelas yang anak kita bangun seperti apa. Yang buka di YouTube itu banyak banget cara membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Penjelasan detailnya ada di PMM. Itu lebih nyaman kalau pian ada masalah siswa kita sudah ada keyakinan kelas, tinggal kayak gini lagi, ayo. Nah. Tadi kalau pemantau, kalau manajer apa Bu? Kalau manajer kan pertanyaannya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini kan? Tinggal kembalikan kepada keyakinan kelas. Memang harus banyak bersabar gue. Kalau yang paling nyaman nih behavioristik sudah. Nah, awas sekali lagi lah, ibu kalau masuk ke bang. Udah ibunya kada masuk, kenapa? Ibunya lagi sehari keluar muridnya, kada masuk minggu. Nah itu kan contoh yang bahari kan kayak tuh suara jadi murid kan. Saya suka bermasalah lawan gurunya sekung aja. Bahkan guru ini kebetulan orangnya ini menyenangkan, tapi kadang-kadang kerajuan maaf guru kita sebut tuh dihadapi itu seminggu itu 2 jam saja. Kita hadapi sudah sampai orangnya bumas, apa ngarannya bagus menjelaskan rame tapi kerajuan. Pas ada kawan nih nang sinjal di kopi, bukan masuk sebulanan nih karena di kelas ini. Oh makanya biar kita pulang riwan. Nah itu contoh. Artinya kita kembalikan lagi ke keyakinan. Karena perlu kita melakukan sebuah tindakan yang merugikan kita sendiri dan siswa ke depannya. Nah ini Bu Bapak yang bisa ulun sampaikan. Sebelumnya tadi sudah ulun bikinkan Padlet sebenarnya, cuman karena asik lawan pisang goreng karena kada terpicik lagi handphonenya, karena aja gitu kita mesti Padletnya. Nah ini contoh pertanyaan refleksi terakhir Ibu Bapak lah. Pertanyaan refleksinya adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah Ibu Bapak lakukan. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Mohon jawabannya pulang karena ini di satu atau 2 orang. Oke. Refleksi terakhir. Mungkin Bu Hermas boleh. Ya, 1, 2, 3, 4 boleh, karena boleh yang lain wakil aja. Secara singkat saja kalau Bapak. Satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi yang pertama tadi bahwa hukuman itu membuat anak menjadi identitas yang gagal. Jadi untuk itu kita harus mengubah bagaimana pelan-pelan untuk bisa mewujudkan identitas siswa yang berhasil dengan menerapkan menerapkan konsekuensi dan juga restitusi.
perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, perasaannya juga perasaan yang gembira, juga dari khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadilah motivasi tadi ada berbagai macam, malah ya motivasi yang bagaimana yang membuat anak itu sadar bahwa hal tersebut memang buat dirinya pribadi, buat diri buat kebaikan dirinya gitu. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin masih Pengalaman satu tahun terakhir. ya, mungkin masih dalam tahap tadi bisa dikatakan masih dalam tahap teman gitulah. Mungkin sebagian kadang ada juga yang masih flashback ke membuat anak bermasalah, merasa bersalah gitu kan. Cuma untuk kedepannya saya ingin menjadi manajer gitulah, manajer untuk anak-anak semuanya dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya. Oke, makasih Bu Herman. Satu lagi bapaknya Pak Dayat. Supaya pas ya kan. Ini yang pandanganku yang ini kan bukan kita. Ya, silakan. Setelah mengikuti modul ini, ya saya sadar bahwa ternyata selama ini saya itu masih bersikap sebagai guru yang suka menghukum, ya masih bersikap sebagai guru yang suka menghukum. Dan kedepannya saya juga sadari tadi bahwasanya ternyata menjadi sosok guru yang suka menghukum itu bukanlah sosok guru yang ideal. Dalam artian menghukum itu justru lebih menyakitkan siswa. Sehingga dari apa yang saya pelajari pada hari ini, insya Allah saya berkeinginan untuk lebih bisa menjadi lebih baik lagi, keluar dari zona guru yang suka menghukum, kemudian menjadi guru yang banyak dicintai oleh anak-anak didik. Amin, amin, amin. Masih benar ya. Nah, gitu. Itu Ibu Bapak yang berkaitan dengan masalah tadi. Jadi yang saya refleksi akhirnya teorinya adalah yang pertama, kita tadi bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti disiplin positif itu untuk memahami arah disiplin positif itu seperti apa, kebajikan yang ingin kita pegang nilainya di kelas itu seperti apa. Contoh nilai kebajikan itu kebersihan. Kita ingin menerapkan kebersihan itu seperti apa, nah itu seperti apa caranya, itu kita coba bentuk dalam sebuah keyakinan kelas. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selama ini motivasi yang dibangun itu berdasarkan motivasi eksternal. Dalam teori kontrol dan restitusi yang kita bangun adalah motivasi dari diri sendiri. Caranya tadi seperti itu tadi Bu Bapak. Yang ketiga, keyakinan kelas ini sudah ada di modul PMM, boleh dipelajari, boleh nanti di searching di YouTube ada. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekali lagi, pian-pian mempunyai 5 kebutuhan dasar, begitu pula anak peserta didik kita. Sama, kalau kita mengajar, kita memberikan proses pembelajaran, tolong diperhatikan. Makanya salah satu yang dilakukan dalam Merdeka ini adalah melakukan asesmen. Asesmen itu untuk setidaknya mengetahui kesiapan bagaimana siswa dalam belajar. Yang kelima, ada restitusi 5 posisi kontrol tadi sudah disampaikan. Penghukum membuat orang rasa bersalah, itu kan identitasnya gagal. Yang bagus mulai teman, pemantau, dan manajer. Hasil introspeksi Bu Bapak setidaknya menyadarkan diri, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, setidaknya tidak menurunkan begitu. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi, dan kedepannya murid itu investasi kita dunia akhirat Bapak Ibu. Kita kadang-kadang kalau masalah program itu insya Allah dok-dokan karena apa kita. Yang penting karena bisa jadi matinya kita kena, hisabnya kita kena. Dari segi perilaku mungkin banyak yang memberatkan yang kada bagusnya. Siapa tahu investasi kita dengan murid ini yang akan memberatkan timbangan kita di akhir kena. Yang berikutnya, restitusi segitiga itu tidak perlu dipermasalahkan. Ini hanya cara. Saya yakin Ibu Bapak punya cara yang banyak. Salah satu teori yang diajarkan adalah tadi validasi tindakan, penstabilan identitas, dan menyatakan keyakinan kelas. Nah itu Ibu Bapak yang bisa ulun sampaikan. Sebelum ulun tutup, ulun minta 5 menit aja pulang. Kita pengen langsung ke anak praktek.
relaksasi otak Sukuma? Bisa. Tadi tuh anaknya di awal boy, karena takutan waktunya ini kada cukup. Karena 60 aja kita di anuasan. Ini lakiannya karena ya lah. Lakiannya laki, atau yang mengamerakan bisa juga ya. Kalau kamu memotor teman-teman. Nah, ini Bapak, kamu lah, tiang posisinya berpasangan berdua. Kita latihan ini mah dibongkar sudah. Jadi kayak ini ya kursinya. Nah, yang satu duduk di kursi, yang satu berdiri. Yang satu duduk di kursi. Yang satu duduk di kursi, yang satu berdiri. Coba belum perhati. Nah, satu duduk. Satu sebagai terapis, yang kedua sebagai yang dipijat. Kenapa gantian lah ya? Gantian. Satu berdiri. Yang satu yang dipijat duduk, yang memijat berdiri. Jadi rata di sini namanya tangan kita banget. Ini tangan ajaib, masak bisa. Editnya iya. Bisa. Ajar-ajar ya. Oh ini lagi paluan oke menang. Teman-teman anak masuk kan. Tujuh bener ya? Tujuh ada. Tapi kan halus lah. Sudah kalian orang posisi yang memijat berdiri, yang dipijat, duduk. Boleh Bu. Dan lihat tolong. Ini kawan dipakai lawan abahnya baik di rumah kan? Kamu pian nang makanan terapi. Ini waktunya mulai 20 detik. 20 detik. Per 20. Jadi posisinya dari belakang ini kayak gitu kan. Validasinya bujur kadernya itu dicek lawan yang diurut. Kan gitu. Kan apa? Ini sementara. Masa kan membantu juga? Terus membantu apa lagi? Kan bantu lagi. Nah, 20 detik mulai 20 detik.
pokoknya kena yang merasakan itu yang dipijit. Kalau ujarnya nyaman, dia enggak. Nah, itu kan. Ya. Amun dia kayak ini mau ngerukut malah. Nah, oke. Sudah. Kita coba dulu pula nih gambarannya coba. Nah, taruh kedua tangan pada dahi, jari saling berhadapan. Habis terpincar rasa mereka Allah. Jadi cuma per 20 detik. Karena terakhir ada tesnya biar itu normal atau keadaannya seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau kawan diganti kaki weh, kalau bapak, karena kecuali orang yang diurut merasa kada nyaman. Sudah mau, siapa yang keluar memang? Karena yang di bawah ini yang terasa kalau jilbabnya sekali makulan. Leher, bahu, dan punggung. Condongkan leher ke arah depan dengan menggunakan 2 jempol. Leher bagian belakang ke arah bawah. Tenaganya jempol. Tenaganya ada di jempol. Yang bagus terapis itu kan mengarah ke jantung. Gerakan itu lebih banyak mengarah ke jantung. Kalau dia dari atas itu bagus ke bawah ini sebenarnya. Oke. Tadi mau oke. Nah ini bahu. Nah ini fokus dengan bahu. Dua detik 20 detik sebelah kanan sampai nyaman. Nah kalau urut 25 dulu Pak, anak-anak yang bisa ngurut kita ajari ini akhirnya karena ini suruh duduk di belakang suruh belakang. 20 detik. Kita ulang kepala. Nah, kita katakan ini dulu. Nah, ini akan masih leher, bahu, dan punggung. Pikat kedua bahunya. Itu berarti aku terapisnya ada sip lagi berarti. Ulang sekali lagi supaya ingat. Dahi, apa lagi? Leher, bahu dua bahu aja. Oke. Punggung melingkar ke bawah ya, melingkar ke bawah. Posisi tangannya melingkar ke bawah, dirasakan yang diurut. Kalau yang berhasil berarti nyaman. Ini apabila dikerjakan per 20-30 detik buat satu kali itu, kalau sudah kena jalan agar kita cari titiknya. Udah? Lengan atas tuh, lengan atas. Diremas. Nah, di mono terang pas.
Kalau bisa amun dihai kana nyaman arit panak kurut banyak ibu-ibunya bisa memang. Lengan tangan lo, nah habis lengan. Ini boleh ya, kayak ibu foto boleh tarik. Ayo ini kan tinggal dilatih, banyak yang berbakat, banyak yang kebagusan. Oke, ke kiri kanan ulang, kiri kanan, habis kiri 20-30 detik, kanan sebelah kanan ulang. Nyaman loh ya, pakai itu naga. Namun tahun ada merasa terlalu lalu buat kurang selama. Itu asam urat tinggi, namanya terlalu berapa pada asam urat, kolesterolnya banyak banget. Dulu tadi sudah kita lengan, tangan, nah sekarang kepala bu, diputar-putar. Nah, sampai panas. Bapak pertamanya yang penting tahu dulu gerakannya, karena agar kita tajami kita nyaman, kapan-kapan nggak pulang. Kamu, nah, tarik ringan jarinya. Ada nyaman menarik orang itu tarik kanan nyaman. Nah, coba. Coba. Ditarik lepas pula, jangan ditarik tujur saring itu kan beragam tuh, jangan ditarik kakinya. Tarik lepas saja. Oke. Sudah? Nah itu boleh kita ulang. Sebenarnya ada relaksasi paha, nanti kalau mungkin sampai membentangkan paha kan di sini kalau mungkin. Nah jadi kalau itu diulang minimal 3 kali per 20-30 detik itu lumayan. Untuk waktu yang kalau urut kan sejam 2 jam ya. Ini cuma diulang 2-3 kali hanya dengan durasi 20 per 30 detik per satu kali kegiatan, anggap kali 5 menit baik. Nyaman itu sudah. Karena sama makanya kan urut sejam 2 jam. Nah ini kata orang menjual obat, kata orang cuma kasih pemakangan. Anunya ada itu kan. Ini kan kayak orang kayak di pasar aja lagi. Terakhir, ini ke mulut segala ulang. Ya tak punya cek, gaman bete, ada. Bukan. Nyaman, memang dulu mulut. Yang terakhir. Ini instruksinya yang terakhir. Tetap berdiri bu, berdiri seberatan. Kita melihat stimulus otak kita. Nah, caranya sederhana. Saya hanya hitung per 10 detik saja. Itu melihat biar itu sehat kan. Jauhkan dari bimbing meja buat. Nah, ya keluar boleh. Apa namanya? Per 10 detik. Kita hanya mengangkat kaki kanan dan kaki kiri aja. Nah, jangan tinggi-tinggi juga, bukan saya mengangkat kita, apa paling kalau yang tinggi-tinggi. Oke. Coba kita dari kaki mana dulu yang nyaman? Kaki kanan coba. Nah, kita coba. Kita angkat kaki kanan ke depan. Jadi yang itu ya. Harusnya tinggi-tinggi, langsung nyaman pian. 10 detik, saya hitung. Ada. Saya contohkan, angkat kayak ini sama-sama 10 detik. Kita mulai lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang miring ke bawah. Sebenarnya kalau dari awal sudah memegang itu baik, berarti kita memang ada. Oh, iya kalau makanya kan patah latih alasannya. Yang kedua bu, masih kaki kanan tapi ke belakang. Ya kalau yang bisa aja, kaki kanan ini ke belakang. Oke. Sudah ke belakang. Kita hitung 10 detik mas. Sampai ada.
1, 2, 3 ke belakang. 1, 2, 3. Jangan ikut lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah? Ya, harusnya kalau lagi sahabat kamu bisa. Nah, yang terakhir kayak Bu. Kanan masih 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau kiri kanan kita dicoba, kalau biar kawas seberatakan, itu berarti ketahuan kolesterolnya, jantungnya. Nah, kita coba yang kiri lagi lah. Otak kanan. Kalau otak kanan stimulasi otak otak, itu otak kiri. Nah, kalau sekarang otak kanannya, nah sama. Kita mulai angkat dari kaki ke belakang aja gitu dulu. Ke belakang, kiri di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke muka. 1, 2, 3. Oh, miring jangan ditahan nih, turun aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehat berarti Bang Feli. Nah, kakinya pulang. Nah, miring. 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dilatih mulai di rumah. Itu di rumah di muka kaca biar nyobain. Itu coba kena browsing di YouTube ada. Nah, itu untuk kesehatan namanya aja. Nah, kalau sampai rambah berarti dia check up aja. Minimal check up darah. Itu aja. Nah, kalau Ibu Ratna rambah miring seberangan ketinggiannya tadi itu jangan lambat. Nah, karena bisa nyapak semuanya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua Bapak. Oke. Mohon maaf. Terima kasih didadakan karena memang tugasnya rencana hari Senin. Tapi dengan hari ini alhamdulillah biar belakang kita berhadir minta rela minta halal dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah sisanya bawa boleh. Bawa ke kantor ya, wadah sisanya bawa ke kantor aja. Labe. Satu jam 22. Matilah. 1 jam 22.